Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah itu, Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti, supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini. Sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari ke-5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikianlah Injil Tuhan. Bawalah kepada Yesus. Renungan oleh Romo Ignatius Soekarno, Okar. Injil hari ini berisi cerita yang pasti sudah kita kenal dengan baik. Mukjizat penggandaan roti. 5 roti jelai dan 2 ikan milik seorang anak menjadi bahan yang mampu mengenyangkan lebih dari 5.000 orang. Perhatikan bahwa ada Filipus yang bersikap pesimis. Perhatikan juga bahwa ada Andreas yang penuh harapan. Dia melihat hal-hal sederhana di hadapannya, tapi ia tidak memutuskan sendiri, tapi membawa hal sederhana ini kepada Yesus. Seorang anak dengan hanya roti murahan dan ikan kecil seadanya. Di tangan Yesus, semuanya membawa berkat berlimpah. Alam adalah harta kita bersama, karena itu perlu kita pelihara bersama. Karena kerusakan dan berbagai hal lain harus diakui banyak hal tidak mudah dan tidak murah untuk dilakukan dalam memelihara atau memperbaiki alam kita. Karena itu, banyak orang mundur teratur dan memilih tidak melakukan apa-apa atau bahkan tidak peduli terhadap kondisi alam kita. Tidak sedikit juga yang kehilangan harapan bahwa alam kita ini bisa dan akan menjadi lebih baik. Mukjizat penggandaan roti memperlihatkan kepada kita kuasa dan belas kasihan Yesus. Karena belas kasih-Nya, kuasa Bapa bekerja dalam dirinya dan membawa kebaikan, membawa kehidupan bagi banyak orang. Meskipun sumber daya yang tersedia amat sedikit dan peran manusia juga terbatas. Injil hari ini mengingatkan kita supaya tidak pesimis atau kehilangan harapan. Keterbatasan, bahkan juga kekurangan tidak menjadi penghalang hadirnya kebaikan. Mari bertindak, meski terbatas,
Meski sedikit, meski kecil, bawa semuanya kepada Yesus. Mohonlah berkat darinya dan biarkan kuasanya bekerja dan membawa kehidupan bagi kita semua. Selamat menikmati menu hari ini. Renungan juga bisa Anda baca selengkapnya di Cafe Rohani edisi bulan ini. Dengarkan juga renungan ini di radio.karmelindomedia.com.